Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam merupakan nabi yang diutus kepada bangsa Samud. Nama Samud berasal dari nama kakek mereka, yaitu Samud saudara Judais. Keduanya merupakan anak dari Atsir bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka termasuk ras Arab dari kelompok Al-Aribah yang tinggal di daerah bebatuan antara Hijaz dan Tabuk. Hijaz adalah istilah yang diberikan untuk wilayah di sepanjang pantai utara hingga selatan kerajaan Arab Saudi. Pusatnya di Mekah, menyusul kota-kota di sekitarnya seperti Madinah, Taif, dan Jeddah. Tempat tersebut pernah dilewati oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju Perang Tabuk bersama pasukan kaum muslimin. Bangsa Samud yang perkasa seperti bangsa Ad. Bangsa Samud hidup setelah bangsa Ad. Sebagaimana bangsa Ad, mereka diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala dalam hal membuat bangunan yang megah berupa istana-istana. Bahkan mereka dapat memahat gunung-gunung untuk dijadikan sebagai rumah. Mereka pun diingatkan bahwa mereka adalah kaum yang diutus setelah bangsa Ad. Maksudnya agar mereka ingat untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan bangsa Ad. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Al-A'raf ayat 74. Namun dengan segala kelebihan yang mereka miliki, bukan rasa syukur kepada Allah yang mereka lakukan, kemudian tunduk beribadah kepadanya semata, justru kesombongan dan keangkuhan yang mereka tampilkan, dan sebagai wujudnya mereka menjadikan berhala sebagai sembahannya. Lalu Allah Ta'ala mengutus salah seorang dari kaum mereka sendiri sebagai nabi, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Nasabnya adalah Soleh bin Ubaid, bin Masih, bin Ubaid, bin Hadir, bin Samud, bin Atsir, bin Iram, bin Nuh. Bangsa Samud yang membangkang. Sebagai seorang nabi yang diutus kepada kaumnya, Nabi Soleh alaihissalam langsung berdakwah kepada mereka, yaitu menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Dan kepada Samud, kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi ini dan menjadikan kamu pemakmurannya. Karena itu mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Surah Hud ayat 61. Namun walaupun dengan berbagai pendekatan dan kelembutan budi bahasa yang ditampilkan oleh Nabi Soleh alaihissalam, hal tersebut tidak membuat kaumnya menerima dakwah beliau, kecuali sejumlah orang dari kalangan lemah yang menerima dakwahnya. Bahkan penolakan mereka disertai dengan berbagai tuduhan dan omongan yang menyakitkan. Di antaranya mereka berkata, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan dan menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Surah Hud ayat 62. Mereka berkata, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir." As-Su'ara ayat 153. Akan tetapi Nabi Soleh menghadapi kerasnya hati kaumnya dengan penuh kesabaran. Dengan sabar, dia menjawab bantahan kaumnya terhadap dirinya. Meskipun hal tersebut tetap tidak menjadikan kaumnya menjadi beriman kepada Allah Ta'ala. Mukjizat Nabi Soleh alaihissalam, unta keluar dari batu. Suatu hari ketika kaum Samud berkumpul di tempat perkumpulan mereka, datanglah Nabi Soleh alaihissalam
sebagaimana biasa beliau mendakwahi mereka untuk beriman kepada Allah, mengingatkan dan memperingatkan mereka. Namun mereka berkata, "Dapatkah engkau mengeluarkan seekor unta untuk kami dari batu ini dengan ciri-ciri begini dan begitu?" Mereka menyebutkan ciri-cirinya yang banyak. "Seandainya aku dapat memenuhi permintaan kalian sesuai yang kalian minta, apakah kalian akan beriman dan membenarkan apa yang aku sampaikan?" kata Nabi Soleh. "Ya," jawab mereka. Nabi Soleh memegang janji mereka. Setelah itu beliau menuju tempat sholatnya lalu memohon kepada Tuhannya untuk memenuhi apa yang mereka minta. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan sebongkah batu untuk merekah. Kemudian dari balik batu itu muncul onta besar yang sedang hamil sesuai dengan ciri-ciri yang mereka minta. Kaum Samud terperangah menyaksikan kejadian tersebut dengan mata kepala sendiri. Sebuah kejadian yang sangat luar biasa, pertanda kekuasaan yang agung, dan dalil yang nyata akan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka banyak di antara mereka yang beriman, namun masih lebih banyak lagi yang tetap dalam kekufurannya dan menentang dakwah Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh menyatakan kepada kaumnya bahwa unta tersebut adalah unta Allah, sebagai tanda atau bukti kekuasaannya. Dinisbatkannya unta tersebut kepada Allah sebagai tasrif dan takzim, pemuliaan dan pengagungan, sebagaimana halnya bait atau rumah atau abdun, hamba yang juga dinisbatkan kepada Allah, Baitullah dan Abdullah. Karena unta itu merupakan mukjizat yang menunjukkan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian Nabi Soleh meminta kaumnya untuk membiarkan unta itu hidup di tengah-tengah mereka dan mencari makan di ladang-ladang mereka. Mereka diminta bergantian dengan unta tersebut dalam memanfaatkan air yang terdapat di sumur mereka. Jika hari itu unta itu minum air dari sumur tersebut, maka kaumnya baru menggunakannya keesokan harinya. Diriwayatkan bahwa mereka minum susu unta tersebut secukupnya. Soleh menjawab, "Ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu." Asy-Syu'ara ayat 155. Beliau pun mengancam kaumnya dengan azab yang pedih apabila unta tersebut mereka ganggu atau mereka sakiti. "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenarannya untukmu. Sebab itu, biarkanlah ia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpakan azab yang dekat." Surah Hud ayat 64. Semua ketentuan tersebut merupakan ujian bagi kaum Nabi Soleh alaihissalam, meskipun Allah Maha mengetahui apa yang akan mereka perbuat. Rencana makar kaum Samud. Setelah sekian lama waktu berselang, kaum Nabi Soleh berkumpul untuk membicarakan kondisi yang mereka alami terkait dengan unta tersebut. Kesimpulannya, mereka sepakat untuk menyembelih unta tersebut agar mereka terbebas darinya dan dapat kembali bebas menggunakan air seperti sedia kala. Maka mereka pun menunaikan kesepakatan yang telah diambil. Unta itu mereka sembelih. Tidak cukup sampai di situ. Mereka bahkan menentang Nabi Soleh alaihissalam untuk mendatangkan balasan sesuai apa yang dia janjikan jika dia benar-benar seorang Rasul. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika kamu betul termasuk orang-orang yang diutus Allah." Surat Al-A'raf ayat 77. Azab Allah diturunkan kepada kaum Nabi Soleh. Ketentuan Allah terhadap kaum Nabi Soleh alaihissalam segera diberlakukan karena pendustaan dan penentangan mereka terhadap nabinya. Namun sebagai ejekan kepada mereka, Allah memerintahkan Nabi Soleh alaihissalam untuk mempersilahkan mereka bersenang-senang di rumahnya selama 3 hari. Mereka membunuh unta itu,
Maka Nabi Soleh berkata, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Surat Hud ayat 65. Kaum Nabi Soleh alaihissalam tetap saja tidak mempercayai akan janji yang sudah diambang pintu tersebut. Bahkan mereka justru berniat membunuh Nabi Soleh alaihissalam dan keluarganya di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh akan menyerangnya beserta keluarganya dengan tiba-tiba di malam hari. Kemudian kita katakan kepada pewarisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sungguh kita adalah orang-orang yang benar." An-Naml ayat 49. Namun Allah membalas makar mereka dengan menimpakan batu kepada orang yang diutus untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam sebagai pendahuluan dari azab yang akan ditimpakan kepada kaumnya. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Surah An-Naml ayat 50. Lalu di pagi hari Kamis, hari pertama penantian mereka, wajah mereka kuning pucat ketika sore telah tiba. Mereka berkata, "Hari pertama penantian telah berlalu." Kemudian pada hari Jumat, hari kedua penantian, wajah mereka memerah. Lalu di sore harinya mereka berkata, "Telah berlalu 2 hari penantian." Keesokan paginya, yaitu hari Sabtu, wajah mereka menguning. Ketika hari telah sore, mereka berkata, "Tenggang waktunya telah habis." Maka di pagi hari Ahad mereka berada di rumah menanti-nanti azab yang akan diturunkan kepada mereka. Mereka sendiri tidak tahu azab apa yang akan terjadi dan dari mana arah kedatangannya. Ketika matahari telah terbit, tiba-tiba terdengar suara dahsyat mengguntur dari langit di atas mereka, sementara bumi di bawah mereka terjadi gempa. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Al-A'raf ayat 78. Dari suatu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Surat Hud ayat 67-68. Akibatnya kaum Nabi Soleh yang ingkar kepadanya mati tersungkur, bahkan hancur lebur seakan-akan mereka belum pernah ada sebelumnya. Begitupun rumah-rumah mereka semuanya runtuh akibat kezaliman mereka sendiri. Sementara itu Allah selamatkan Nabi Soleh dan kaumnya yang beriman dan menjadi pengikutnya dari azab tersebut. Dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. An-Naml ayat 53. Setelah azab reda, Nabi Soleh alaihissalam berkata kepada mereka yang telah dibinasakan tersebut, "Wahai kaumku, bukankah aku telah sampaikan ajaran Tuhanku kepada kalian, dan aku telah nasihati kalian, namun kalian tidak mau mendengarkan nasihat. Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Al-A'raf ayat 79. Apa yang dilakukan Nabi Soleh alaihissalam sama seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kaum kafir yang terbunuh pada perang Badar. Beliau bersabda, "Wahai penghuni galib lubang tempat mayat yang mereka buang, apakah kalian telah menemukan kebenaran janji Tuhan kalian? Sungguh aku telah menemukan kebenaran janji Tuhanku." Riwayat Bukhari nomor 1304. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya seburuk-buruk kerabat Nabi adalah kalian. Kalian mendustakan aku, sedangkan orang lain membenarkan aku. Kalian mengusir aku, sedangkan orang lain melindungi aku. Kalian memerangi aku, sedangkan orang lain menolongku. Sungguh kalian adalah seburuk-buruk kerabat Nabi." Kemudian Umar berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengajak bicara orang yang sudah jadi bangkai?" Beliau bersabda, "Demi jiwaku yang ada di tangannya,
mereka lebih mendengar dari kalian tentang apa yang aku katakan. Akan tetapi mereka tidak mampu menjawab. Riwayat Muslim nomor 932. Setelah itu Nabi Shaleh alaihissalam pindah ke tanah haram dan meninggal di sana. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati bekas negeri Samud. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar. Dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat bersama pasukan perang menuju Tabuk, beliau dan pasukannya singgah di sebuah tempat bebatuan di bekas perkampungan Samud. Pasukan tersebut mengambil air dari sumur-sumur yang dahulu digunakan oleh kaum Samud. Lalu dengan air tersebut mereka membuat adonan dan mereka telah menyiapkan panci untuk memasak. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menumpahkan isi panci tersebut dan memerintahkan agar adonannya diberikan kepada unta. Kemudian beliau mengajak mereka berangkat hingga tiba di sebuah sumur yang dahulu menjadi tempat minum unta Nabi Shaleh alaihissalam. Beliau melarang sahabatnya untuk masuk ke daerah bekas diturunkannya azab. Beliau berkata, sungguh aku khawatir kalian akan ditimpa sebagaimana mereka dahulu ditimpa azab. Maka kalian jangan masuk ke daerah itu. Imam Ahmad nomor 6203. Dari Ibnu Umar dia berkata, ketika melewati perkampungan kaum Nabi Shaleh alaihissalam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan masuk daerah mereka yang pernah diazab kecuali dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak dapat menangis, maka jangan memasuki daerah mereka. Khawatir kalian akan ditimpa azab seperti mereka. Riwayat Bukhari nomor 3198 dan Muslim nomor 298. Kisah Nabi Shaleh alaihissalam ini berdasarkan buku Kisah Para Nabi karangan Ibnu Katsir.